Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan teman-teman mahasiswa sistem informasi. Saya di sini akan presentasi mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi yang diampu oleh Bapak Azlan Irwan MKOM. Nah, di sini saya melakukan testing aplikasi toko online Easy Store. Nah, toko online Easy Store ini bergerak di bidang aksesoris, kemudian komputer dan elektronik. Untuk pengujiannya di sini ada komponen testing, kemudian ada integration testing, kemudian di sini ada sistem testing. Nah, ini yang pertama saya akan presentasi yang testing yang menggunakan black box testing. Nah, komponennya yang pertama ada komponen, kemudian kasus pengujiannya, kemudian input, langkah pengujian, sehingga hasil dari pengujian. Sini yang pertama fungsi pencarian produk. Ini komponennya yang kita uji, kemudian kasus uji pencarian produk berdasarkan kata kunci. Kemudian inputnya kata kunci laptop misalkan, kemudian langkahnya masukkan kata kunci ke dalam kolom pencarian. Klik tombol pencarian, periksa hasil yang ditampilkan. Kemudian hasilnya nanti akan daftar produk yang relevan dengan kata kunci laptop muncul di hasil pencarian. Kemudian yang kedua ada fungsi tambah ke keranjang. Nah ini biasanya di dalam marketplace atau toko online itu ada yang namanya kita tambah ke chart atau ke keranjang. Kemudian kasus ujinya di sini menambahkan produk ke keranjang. Produk laptop tadi itu kita masukkan ke dalam keranjang jumlah 1. Pilih produk dan jumlah, klik tombol tambah ke keranjang, kemudian periksa apakah produk muncul di keranjang atau tidak. Sehingga kalau di sini hasilnya produk muncul di dalam keranjang dengan jumlah yang benar dan total harga terupdate, misalkan itu berarti sesuai. Kemudian fungsi tambah ke keranjang, uji menghapus produk dari keranjang. Selain tadi memasukkan, berarti kita menguji untuk menghapus produknya. Di dalam keranjang itu ada laptop yang tadi ada di keranjang, kemudian kita hapus. Langkahnya, kita tambahkan produk ke keranjang, kemudian pilih produk di keranjang, dan klik hapus. Periksa apakah produk itu dihapus dari keranjang atau tidak. Kalau memang terhapus, berarti ini memang sesuai yang kita harapkan. Tetapi kalau pas kita hapus kok tidak hilang, berarti ada permasalahan di bagian itu. Kemudian di sini ada fungsi pencarian produk. Nah, di produk berdasarkan kata kunci tadi sudah nih. Kemudian pencarian produk dengan kata kunci yang tidak ada. Nah, misalkan kita mencari produk tapi kita masukkan kata kunci yang kira-kira di inventaris barang itu tidak ada. Nah, itu misalkan kita gadget tidak ada. Masukkan kata kunci tidak ada ke dalam kolom pencarian, klik tombol pencari, periksa pesan yang ditampilkan. Kemudian kalau pesan yang menyatakan produk tidak ditemukan atau hasil pencarian kosong berarti itu sudah sesuai. Karena apa? Karena yang dimasukkan adalah produk yang tidak ada di dalam kategori. Kemudian, pengujian selanjutnya adalah pengisian formulir registrasi. Nah, biasanya di dalam marketplace itu kita harus registrasi dulu, registrasi akun, ya. Kemudian kita uji registrasinya dengan data invalid, nama, email invalid, email, password, segala macam. Kemudian isi kolom dengan data yang tidak valid, klik tombol daftar, periksa pesan kesalahan yang ditampilkan. Pesan kesalahan yang sesuai muncul seperti nama tidak boleh kosong atau email tidak valid. Nah, ini untuk menguji, ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan registrasinya dengan item-item yang tidak valid, nanti tidak bisa. Tetapi kalau misalkan bisa, itu berarti ada celahnya di dalamnya. Oke. Kemudian sekarang untuk testing integration testing. Nah, integrasi ini adalah pembayaran dan inventory. Karena pembayaran itu kenapa integration testing? Karena pembayaran itu akan menggunakan pihak kedua, sehingga
terintegrasi. Contoh kasus di sini adalah uji pembelian dan pengurangan stok produk secara otomatis, produk laptop jumlah 1, metode pembayaran kartu kredit misalkan. Kemudian langkahnya tambahkan produk ke keranjang, kemudian lakukan check out dan membayar. Hasilnya, stok produk terupdate sesuai dengan jumlah yang dibeli setelah transaksi selesai. Kemudian, periksa apakah stok produk terupdate di sistem inventory. Kemudian pembayaran dan inventory, uji pembatalan pesanan dan pengembalian stok produk laptop jumlah 1, tambahkan produk ke keranjang, lakukan check out, batalkan. Periksa apakah stok produk kembali ke jumlah semula. Kemudian hasilnya adalah stok produk harus kembali ke jumlah semula setelah pesanan dibatalkan. Jadi kalau dibatalkan kok jumlahnya itu tidak kembali ke semula, berarti di dalam aplikasi tersebut ada masalah. Oke, lanjut login dan akun pengguna. Nah, ini untuk login, uji integrasi, login dan akses data akun pengguna. Misalkan saya masukkan username Ari ini. Passwordnya 1, 2, 3, sampai 6. Login dengan kredensial yang valid, akses halaman. Periksa apakah data pribadi ditampilkan dengan benar, data pengguna ditampilkan dengan benar setelah login. Ini kalau loginnya valid, ya, dengan menggunakan akun sendiri yang sudah terregister tadi. Kemudian login dan akun pengguna. Uji pengubahan data profil setelah login. Jadi nanti ada kita uji untuk biasanya kalau di dalam marketplace itu bisa mengubah profil ya, sehingga di sini uji pengubahan profil data pribadi, nama baru, area email baru. Nah, ini nanti kemudian setelah login ke akun, ubah data profil, misalkan fotonya dirubah, emailnya dirubah, kontaknya dirubah, itu juga bisa. Kemudian logout dan kembali setelah data profil diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Nanti ini ada perubahan atau tidak, kita lihat. Oke. Selanjutnya, pencarian dan filter produk. Nah, ini untuk mencari atau memfilter produk, uji pencarian produk dengan filter kategori. Nah, tadi kalau kita misalkan dengan kunci kategori elektronik, masukkan kata kunci dan pilih kategori, klik tombol pencarian, periksa hasil pencarian apakah sesuai dengan filter yang diterapkan. Kemudian hasilnya nanti pencarian menampilkan produk yang sesuai dengan kategori dan kata kunci. Kalau yang ditampilkan sesuai, berarti tidak ada masalah. Kecuali nanti di hasilnya kok yang dicari kategori elektronik yang muncul fashion, itu berarti ada kesalahan. Berarti ada masalah di dalam aplikasinya. Kemudian pencarian dan filter produk, uji pencarian produk dengan filter harga. Kalau tadi filternya dengan kategori, sekarang filternya menggunakan harga. Langkah-langkahnya seperti tadi, kemudian cuma diganti harga, di hasil pencarian menampilkan produk dalam rentang harga yang ditentukan. Jadi misalkan 500 sampai 5.000, nah itu nanti muncul. Tapi kok misalkan lebih, yang ditampilkan misalkan karena cuma sampai 5.000 kok yang muncul 70.000, berarti ini tidak sesuai. Sistem testing. Nah, ini sistem testing, ada fitur sistem yang kita uji, proses pembelian lengkap misalkan. Uji alur pembelian dari pemilihan produk laptop, jumlah 1, metode pembayaran, kartu kredit. Pilih produk dan tambahkan ke keranjang. Lakukan check out, masukkan detail pembayaran, konfirmasi pesanan, periksa status pesanan, dan konfirmasi pembayaran. Hasilnya seperti apa? Kalau proses pembelian berjalan lancar, pembayarannya berhasil, dan pesanan dikonfirmasi dengan status yang sesuai, berarti sudah oke, gitu. Kemudian fungsi pencarian dan filter. Nah, ini tadi sudah kita bahas di sini ya, uji berbagai kombinasi filter. Pencarian untuk produk, misalkan kata kuncinya laptop, harga terendah ke harga tertinggi, ya. Kemudian di sini hasil pencariannya sesuai dengan filter yang diterapkan atau tidak. Kalau memang sesuai dengan filter yang diterapkan, berarti tidak ada masalah dalam aplikasi. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai dengan yang filter atau
pencarian yang kita tentukan, berarti ada masalah. Kemudian pengelolaan akun pengguna. Nah, uji semua fitur terkait pengelolaan akun seperti perubahan profil, pengaturan keamanan, dan logout. Nama baru area password sekian-sekian, new password 123. Kemudian langkahnya bagaimana? Langkahnya akun, ubah data profil, ya, login ke akun, kemudian ubah data profil dan password, kemudian simpen. Perubahannya apa? Perubahan. Kemudian logout, login kembali dengan password baru, periksa apakah perubahan diterapkan. Kalau dengan masukkan password dan username baru kok bisa, berarti oke, karena tadi sudah dirubah. Oke. Kemudian pengujian keamanan, uji akses ke area yang dilindungi. Contoh misalkan di sini coba akses halaman admin. Berarti kalau ke halaman admin itu kita sebagai customer mengakses ke halaman admin itu harusnya tidak bisa. Akses tanpa autentikasi harus terhalang, data pengguna harus terinskripsi dan sistem harus aman dari serangan SQL injection. Kemudian ada yang harus login, coba akses halaman admin tanpa login, uji enkripsi data pengguna, coba lakukan serangan SQL, injection pada formulir pencarian. Nah, ini nanti kita uji semua. Oke, itu yang menggunakan black box. Kalau untuk yang menggunakan white box di sini, ya, ada fungsi pencarian produk, uji algoritmanya, pencarian untuk memastikan algoritma bekerja dengan benar. Kemudian uji berbagai skenario pencarian, misalnya kata kunci yang umum, kata kunci yang jarang, dan kata kunci yang kosong. Nah, ini untuk yang white box, hasil yang diharapkan, hasil pencarian sesuai dengan kriteria algoritma, pencarian dan struktur data yang diharapkan. Kemudian formulir registrasi, uji validasi input pada formulir registrasi. Nah, sini uji validasi untuk nama, email, dan password. Teliti kode validasi input, kemudian masukkan dan valid dan invalid. Periksa respon. Sistem memvalidasi data sesuai dengan aturan yang ada dan pesan kesalahan. Ada fungsi login, kemudian ada fungsi tambah keranjang. Di sini ada integration testingnya. Integration testingnya ada pembayaran dan inventory. Dan ini kemudian login dan akun pengguna, kemudian pencarian dan filter produk. Untuk sistemnya pengelolaan akun pengguna, jadi ada customer, admin, nanti ada level ya, ada levelnya, level loginnya. Kemudian pengujian keamanan. Dan proses pembelian lengkap, fungsi pencarian dan filter. Nah, ini fungsi pencarian produk menguji algoritma pencarian untuk memastikan hasil pencarian sesuai dengan logika yang diimplementasikan dalam code. Kemudian formulir registrasi memastikan validasi input dilakukan dengan benar berdasarkan aturan yang diimplementasikan di dalam code. Fungsi login menguji mekanisme autentifikasi berdasarkan logika yang ada di code untuk memastikan hanya pengguna yang valid yang dapat login. Fungsi tambah ke keranjang memastikan bahwa penambahan dan penghapusan produk dari keranjang diimplementasikan dengan benar dalam kodenya. Nah, ini untuk integration testing, sistem testing. Mungkin itu saja untuk Untuk presentasi saya dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.